Dan si sosok wanita itu sambil terus mijitin si Nyai, sambil melihat melotot ke arah ibunya Mbak Wati yang lagi ngeriasin si Nyai. Kebayangkan kayak gimana? Ternyata sang pengantin adalah artis yang cukup terkenal. Halo, apa kabar kalian semua yang ada di sana? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya, karena akhir-akhir ini banyak banget di story WA saya updatean tuh orang sakit semua. Jadi buat kalian yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh aja sakitnya, amin. Dan buat yang masih sehat, yang lagi sehat, jangan lupa jaga kesehatan ya. Tetap di rumah aja. Pokoknya tetap jalani prokes kesehatan yang ada. Di sini ada seorang MUA yang bernama Mbak Wati ya. Pokoknya Mbak Wati ini menceritakan pengalaman yang menurut saya definisinya itu sangat gila ya, bener-bener gila. Pokoknya nggak bisa ngebayangin deh kalau aku ada di posisi Mbak Wati pada saat itu. Nggak tahu deh akan gimana. Mbak Wati ini adalah seorang MUA, lebih tepatnya adalah perias pengantin tradisional yang sudah dilakukan turun-temurun ya dari zaman dulu, dari keluarganya juga sih. Ini ada kisah menarik, yaitu Mbak Wati ditawari job nih oleh salah satu artis tanah air Indonesia yang kita tidak bisa sebut namanya ya guys, karena ini benar-benar sangat sensitif sekali. Pokoknya aku jamin nih gengs, kalian tuh bakalan merinding ya dengernya. Aku aja pas bacanya juga benar-benar ikutan merinding banget pokoknya. Langsung aja kita ke ceritanya. Ini adalah seorang wanita yang berumur 34 tahun ya saat ini, yang tinggal di daerah Bogor. Nah, Bogornya tuh di ujung sekali ya, ujung banget. Pokoknya kita tidak bisa sepil namanya karena ini juga masalah privasi Mbak Watinya sendiri. Mbak Wati dan keluarganya seperti neneknya, ibunya, dan Mbak Watinya sendiri ya menekuni usaha rias pengantin. Spesifikasinya sih lebih ke pengantin tradisional gitu ya gengs. Mbak Wati ini awalnya nggak mau jadi seorang perias ya, karena mungkin sudah terbiasa ya ikut-ikut ibunya di masa remajanya itu jadi asisten ibunya. Akhirnya mau nggak mau Mbak Watinya terjun menekuni dunia ini. Mungkin karena otodidak ya, keseringan melihat ibunya ngerias dan udah gitu juga diajarin juga sama ibunya ngerias. Jadi akhirnya tuh Mbak Wati bisa lama-kelamaan menjadi seorang perias. Namun di suatu hari di masa-masa lagi kuliah, ibunya tiba-tiba jatuh sakit. Karena ibunya juga yang kebetulan single parent, single mom, tulang punggung keluarga ya. Akhirnya mau nggak mau Mbak Wati ngambil alih nih tugasnya si ibu, karena si ibu sakit tadi kan. Akhirnya Mbak Wati menggantikan sang ibu. Tapi Mbak Wati ini ngambilnya job yang kecil-kecilan ya. Lumayan juga kan buat memenuhi kebutuhan berobat sang ibu, juga buat memenuhi kebutuhan Mbak Watinya juga. Kalau dipikir-pikir nih, katanya nih, kata Mbak Wati, ibunya itu jatuh sakit pas ada seorang wanita yang tiba-tiba datang ke rumahnya Mbak Wati. Jadi ada seorang perempuan yang 2 kali datang ke rumahnya sore-sore jam 6 maghrib tuh, yang kebetulan di rumahnya Mbak Wati itu ibunya buka salon rias kecil-kecilan ya, kayak misalkan menyewakan baju pengantin, perintilan-perintilan kecil aksesoris lainnya. Salon Mbak Wati itu bukanya jam 10 pagi sampai 10 malam. Nah, di suatu hari ini datanglah seorang wanita ke salonnya Mbak Wati dengan menggunakan mobil mewah. Mbak Wati dan ibunya di sini sempat kaget juga sih ya, karena baru ada orang yang datang ke situ dengan menggunakan mobil mewah beserta supirnya pula. Si wanita ini datang dengan mengenakan kebaya khas keratonnya. Dan menurut si Mbak Wati ini, si ibu ini nih yang datang ke salonnya Mbak Wati itu umurnya itu sekitar 50 tahunan, tapi badannya segitu tuh bagus untuk usia segitu ya, dan lagi keliat banget jelas ini orang kaya. Biar mudah mengingatnya, kita panggil aja si perempuan ini dengan sebutan Nyai. Si Nyai ini datang ke rumahnya Mbak Wati itu sekitar maghrib ya, jam 6-an, dan ibunya di situ masih biasa-biasa aja memperlakukan si Nyai seperti pada pelanggan umumnya. Udah gitu cuman sebentar kan tuh, riasnya cuman 1 jam aja. Setelah si Nyai pulang, Mbak Wati ini melihat ibunya tuh kayak macam ketakutan gitu, mukanya pucat. Lalu Mbak Wati menanyakan nih sama ibunya, "Ibu kenapa? Ibu sakit?" "Enggak, ibu enggak apa-apa." Si ibunya langsung jawab gitu. Keesokan harinya nih gengs, bener-bener keesokan harinya banget lah, tepatnya pokoknya besoknya banget, tiba-tiba si Nyai itu datang lagi. Dan yang bikin Mbak Wati kaget itu tiba-tiba datang di jam yang sama dengan mengenakan baju yang sama pula. Pikir Mbak Wati, yang nggak tahu lah ya, mungkin yang namanya orang kaya, si Nyai mungkin punya 2 atau punya 3 atau punya beberapa baju yang sama. Mbak Wati ini sempat melihat ibunya dimarahi oleh si Nyai ya, karena pada waktu itu mungkin kurang pas atau kurang gimana ya, hingga ada si sanggul yang kesenggol.
si ibunya itu harus benar-benar perfect banget. Setelah selesai nih si Nyai dirias sama ibunya, tiba-tiba si Nyai ini ngasih upah ke ibunya tuh sebesar Rp1.020.000. Yang menarik dari kisah ini, biasanya kan si ibunya tuh range-nya kalau misalkan untuk rias-rias kayak kondangan-kondangan gitu ya, biasanya sekitar tarifnya tuh 200 ribuan atau 300 ribuan gitulah, nggak sampai yang sejuta. Dan yang lebih ganjilnya, kenapa ngasihnya harus Rp1.020.000? Tapi si ibunya Mbak Wati ini disyukuri aja ya, alhamdulillah, mungkin ya namanya orang dapat rezeki gede gitu kan. Nah geng, setelah kedatangan si Nyai yang kedua kalinya nih ke ibunya Mbak Wati, tiba-tiba ibunya Mbak Wati itu langsung jatuh sakit dan otomatis salonnya Mbak Wati pun tutup. Namun dari semenjak saat itu si ibu jadi benar-benar sering sakit-sakitan. Nggak mau di sini si Mbak Wati akhirnya mengambil alih menggantikan posisi ibunya merias pengantin tradisional. Meskipun pada saat itu Mbak Wati masih dalam keadaan kurang pede ya. Hingga suatu hari ini ada seorang penelpon yang tidak dikenal yang nelpon sama Mbak Wati ya. Tiba-tiba si ibu ini menyuruh si Mbak Wati untuk mendandani anaknya dengan adat Jawa yang sangat kental sekali. Dan ini acara kawinan yang gede banget. Tapi saat itu Mbak Wati menolaknya dan mengatakan kalau saya masih baru. Dan lagi-lagi mungkin di sini Mbak Wati masih kurang pede ya. Sini orang tadi tuh terus memaksa dan memohon Mbak Wati supaya Mbak Wati bisa. Sampai bilang gini ke Mbak Wati, kalau ibumu bisa. Nah di sini Mbak Wati kaget ya, kok dia kenal juga sama ibunya. Dan Mbak Wati bilang nggak bisa kalau ibu saya lagi sakit. Takutnya nanti tiba-tiba si ibunya ngedrop, pingsan atau gimana ya, namanya kadang-kadang kan migrainnya suka kumat gitu. Dan apalagi ini di acara nikahan gede itu harus perfect banget ya. Namun si penelpon ini terus memaksa dan memohon Mbak Wati hingga akhirnya Mbak Wati itu ditawari harga yang cukup lumayan fantastis, gede banget. Namun si ibu ini menyarankan untuk Mbak Wati nggak ambil job ini karena mungkin si ibu takutnya kan Mbak Wati ini kurang perfect lah, apalah, takut mengecewakan si klien. Namun pada akhirnya Mbak Wati ini tetap memutuskan untuk menerima job ini ya dengan didampingi oleh si ibu. Nah si ibunya Mbak Wati ini nggak kerja ya di sini, dia hanya mendampingi Mbak Wati saja, duduk di sebelahnya gitu. Takut nih misalkan Mbak Wati kurang perfect nih, apalah inilah itulah, hanya untuk memantau Mbak Wati aja. Nah singkat cerita nih, karena sebelumnya si ibu ketika menerima job, ia sering melakukan seperti puasa, tahajud, dan doa-doa agar di hari haknya itu lancar. Si ibu Mbak Wati juga menyuruh Mbak Wati untuk melakukan kebiasaan yang sering ibunya lakukan dulu. Tibalah nih sebelum hari haknya, hingga pas mau berangkat tuh sekitar jam 2-an, jam 3-an gitu ya, kalau ngerias pengantin itu biasanya pagi-pagi banget. Nah si Mbak Wati ini jam 2 subuhnya tuh sholat tahajud dulu gengs. Setelah selesai sholat tahajud nih Mbak Wati mulai agak-agak nggak enak hati gitu ya. Kayak ada orang yang bisikin gitu di telinganya, udah kamu nggak usah berangkat aja. Selain ada yang bisikin tadi, Mbak Wati juga mengalami hal-hal ganjil loh geng. Seperti kayak tiba-tiba aja alat make up yang baru dibeli Mbak Wati itu jatuh. Tapi untungnya Mbak Wati masih punya make up lain ya. Namun Mbak Wati tetap tidak bisa mengcancel acara ini. Mbak Wati dan ibunya memutuskan untuk pergi ke acara si kawinannya ini. Namun ketika si ibu sama si Mbak Wati itu mau berangkat nih jam 3 ya, tepatnya jam 3 subuh banget, tiba-tiba gengs motor yang dikendarai si ibu dan si Mbak Wati ini mogok. Hingga pada akhirnya Mbak Wati memutuskan untuk meminjam kendaraan punya tetangganya. Jadi tuh malam-malam Mbak Wati tuh ngetok-ngetok tetangganya ya untuk pinjam kendaraannya itu. Akhirnya Mbak Wati sampailah di rumah pengantin ini sekitaran jam 4 gitu ya, karena lokasinya yang agak lumayan cukup jauh juga kan dari Bogor ujung ke Bogor kota. Sesampainya di venue lokasi tempat Mbak Wati hajatan ini, pagi buta banget ya, tiba-tiba nih ibunya Mbak Wati dan Mbak Wati itu ngeliat kalau di sana udah banyak berjajar tuh di parkiran tuh mobil mewah-mewah semua. Wow, mana ada kan tamu yang datang sekitaran jam 4 pagi. Pagi banget itu loh. Sesampai di sana, Mbak Wati dan ibunya tuh diantar lah sama pegawainya di situ masuk ke ruang make up pengantin. Ternyata sang pengantin adalah artis yang cukup terkenal yang kita tidak bisa sepil namanya siapa.
Sementara di sini ibunya Mbak Wati ini tetap ya duduk di sebelah Mbak Wati sambil memantau kerjaan Mbak Wati. Karena di sini nih permintaan make upnya yang cukup kental banget dengan adat Jawa gitu. Jadi memang harus benar-benar perfect. Apalagi ini yang diriasnya juga bukan sembarang orang. Hingga di sela-sela make up nih datanglah si ibu pengantin perempuan ini ke ruangan make up ini. Dan ternyata tahu nggak sih geng siapa si ibu pengantin itu? Ternyata dia adalah si Nyai. Si Nyai ini masuk ke ruang pengantin ya dengan bau-bau kemenyan yang sangat menyengat gitu. Yang menurut Mbak Wati nih waktu itu juga si Nyai itu yang datang pas maghrib-maghrib ke rumahnya itu bau kemenyannya itu sangat menyengat sekali. Si ibunya Mbak Wati ini di sini sangat kaget sekali ya, tapi kayak ditahan gitu. Terus si Nyai tiba-tiba bilang terima kasih karena sudah mendandani anak saya. Si Nyai juga bilang ke ibunya Mbak Wati di sini, bisa nggak kamu dandanin saya? Lalu di sini Mbak Wati jelas menolaknya dengan secara halus karena tahu kan ibunya Mbak Wati ini lagi sakit. Si Mbak Wati bilang ke si Nyai bahwa nggak bisa, ibu saya lagi sakit di sini. Ibu saya hanya membantu mengawasi saya saja. Dan anehnya di sini si Nyai bilang, saya sudah tahu kok, gak apa-apa kamu duduk aja ngeriasnya. Karena nih si ibunya Mbak Wati ini ngerasa nggak enak sama si Nyai ya. Akhirnya si ibunya Mbak Wati ini mengiyakan si Nyai. Dan di sana tuh mereka duduk bersebelahan gitu ya, karena ada cerminnya cuma satu. Dan di sini tuh cerminnya tuh gede banget. Jadi cerminnya ini bisa bikin untuk 2 orang gitu ya. Mbak Wati duduk di sebelah sini nih. Nah, sementara si ibunya Mbak Wati di sebelah sini sambil meriasi Nyai. Tiba-tiba si Mbak Wati ini melihat ke arah cermin, gengs. Dan tahu nggak di situ ada sosok perempuan yang memakai kemben hijau di situ sedang mijitin badan si Nyai. Dan si sosok wanita itu sambil terus mijitin si Nyai sambil melihat melotot ke arah ibunya Mbak Wati yang lagi ngeriasin si Nyai. Kebayangkan kayak gimana. Dan ternyata si sosok wanita ini, gengs, hanya bisa dilihat di depan cermin. Ketika si Mbak Wati menoleh ke arah belakang itu, sosok wanita itu nggak ada sama sekali. Kalau aku ada di posisi Mbak Wati pada saat itu dari nggak tahu akan gimana. Mbak Wati di sini menahan shocknya nih sambil gemeteran gitu ya, kebayangkan kayak gimana. Dan si ibu anehnya di sini terus meriasi Nyai dengan keadaan santai seperti tidak melihat dan tidak terjadi apa-apa. Dengan proses riasan yang cukup lama tuh kurang lebih 2 jam tuh si sosok wanita itu terus berada di sana ngikutin si Nyai itu sambil mijitin. Kebayangkan 2 jam itu lama, gengs. Kalau aku jadi Mbak Wati itu nggak tahu harus gimana. Dan anehnya, gengs, si ibunya Mbak Wati nih yang tadinya sempat muntah-muntah sakit dan sebagainya, di sini tuh terlihat tiba-tiba seger buger gitu, kayak pokoknya kayak sembuh aja gitu. Karena nih si Nyai di sini kan make upnya tuh biasa-biasa aja ya. Jadi Nyai selesai lebih duluan dibandingkan si pengantinnya. Akhirnya setelah selesai si Nyai pergilah dari ruangan make up itu, dan si perempuan yang tadi mijitin si Nyai itu ngikutin ya, kayak set jalan gitu. Di sini si Mbak Wati akhirnya kan masih sok gitu ya, jadi diem tuh. Jadi Mbak Wati tuh kayak akhirnya diam, dan yang tadinya terlihat Mbak Wati tuh akrab SKSD gitu ke si pengantinnya, ke anak si Nyai ini kan kelihatan tuh sama anaknya si Nyai. Dan akhirnya si pengantin ini bilang, Mbak Wati bisa lihat juga ya ternyata. Kirain ibunya Mbak Wati aja yang bisa lihat. Di sini si Mbak Wati ini makin tambah shock ya. Nah, setelah selesai nih si pengantin dirias sama si Mbak Wati ini, Mbak Wati dan ibunya meminta izin untuk keluar ruangan make up itu. Nah, setelah sesampainya di luar nih si Mbak Wati ini langsung aja nih cerita sama ibunya. Terus si ibunya nih ngomong ke Mbak Wati, simpan saja apa yang kamu lihat di dalam hati kamu sendiri, dan jangan ngomong apa-apa lagi di rumah ini agar kamu tidak sakit. Setelah itu Mbak Wati dan ibunya disuruh stay lagi di ruang make up. Dan yang lebih ganjil lagi di acara pernikahan itu, ternyata si pengantin laki-lakinya itu nggak ada sama sekali. Acaranya juga di situ tuh tertutup sekali ya. Dan menurut si Mbak Wati ini acaranya itu memang sangat gede sekali. Si tamunya itu baik cewek maupun cowok mengenakan atasan hitam dan bawaannya itu batik. Kasih penghulu datang, nah si pengantin ini hanya berdiri di depan pelaminan seorang diri.
Terus si laki-lakinya tuh nggak ada, bener-bener nggak ada. Dan di situ juga kata Mbak Wati tuh, Mbak Wati sempat ngintip ya, karena sebelumnya memang Mbak Wati tuh ditugaskan hanya untuk stay di ruang make up aja. Dan Mbak Wati sempat ngintip tuh di situ pas di sela-sela dia mau ke toilet gitu kan. Di sini tuh Mbak Wati sama ibunya sebenarnya tuh nggak boleh menyaksikan akadnya itu seperti apa, karena di sini Mbak Wati hanya ditugaskan sebagai seorang pemake up yang stay di ruang make up saja. Kata Mbak Wati di sini juga Mbak Wati tuh hanya ditugaskan sampai jam 2 siang ya, jadi hanya touch up 2 kali dan 1 kali ganti baju pengantin. Sesampainya di rumah nih, Mbak Wati itu udah nggak sabar nih, pengen mencurahkan semua unek-uneknya sama ibunya Mbak Wati. Ini apa yang tadi dilihat, pernikahan ganjil lah, atau tadi ngelihat sosok perempuan apalah gitu. Akhirnya si Mbak Wati ini udah nggak sabar langsung cerita sama ibunya. Nah, akhirnya si ibunya Mbak Wati ini cerita nih ke si Mbak Watinya. Dulu banget nih, pada zaman dulu waktu si ibunya masih muda. Jadi si Nyai itu dulu waktu menikahnya didandanin sama neneknya si Mbak Wati ini. Dan pada saat itu juga si ibunya Mbak Wati ini melihat ada beberapa kayak pengikutnya si Nyai gitu kan, kayak ada orang yang lagi mijitin si Nyai lah, ada yang lagi nyisir rambutnya si Nyai lah, ada yang lagi mijitin kakinya si Nyai, pokoknya kayak pengikut-pengikutnya si Nyai gitu deh. Tapi pada saat itu neneknya si Mbak Wati ini nggak bisa lihat, neneknya si Mbak Wati ini hanya bisa tahu dari ibunya si Mbak Wati ini nih, karena si ibunya Mbak Wati ini cerita ke neneknya. Si neneknya Mbak Wati ini nih nggak mau lagi tuh dari situ nerima jawaban dari si Nyai. Hingga Nyai kemarin tiba-tiba datang ke rumahnya Mbak Wati, yang awalnya si ibunya Mbak Wati ini nggak ngeh kalau itu si Nyai. Karena mungkin jaraknya yang udah lama juga kali ya. Si ibunya Mbak Wati ini juga cerita nih ke Mbak Wati kalau kemarin kedatangannya si Nyai itu mengajak si ibunya Mbak Wati itu untuk menjadi perias pribadinya si Nyai, kayak sekte pengikutnya gitu, dengan bayaran yang cukup fantastis. Pokoknya katanya bayaran itu mahal banget. Jelas lah si ibu Mbak Wati ini langsung menolaknya lagi kan, karena merasa ya takut lah. Nah, setelah penolakan kedua ini akhirnya si ibu Mbak Wati kan jadi jatuh sakit tuh, sering digangguin makhluk halus, pokoknya sering didatengin makhluk halus dan sering digangguin gitulah. Akhirnya si ibu Mbak Wati ini sering sakit-sakitan. Tapi setelah kemarin selesai membantu acara nikahan anaknya si Nyai, lalu si ibu Mbak Wati ini jadi sehat kembali dan segar, nampak terlihat tidak sakit lagi. Hingga pada hari-hari berikutnya nih si Mbak Wati ini jadi langganan kan, sering dipanggil lagi si Nyai di acara make upan si Nyai dan keluarganya nih, di acara-acara nggak tau lah acara apa ya, tapi selalu di atas jam 6 dan malam Jumat. Dan di sini tuh Mbak Wati tuh takut kali ya untuk menolak gitu, nggak bisa menolak tawaran si Nyai. Mungkin takut-takut kalau si Mbak Watinya juga nanti akan sakit seperti apa yang dialami sama si ibunya. Hingga suatu hari nih ada kabar kalau si Nyai katanya meninggal. Nah, dari situlah Mbak Wati dan keluarganya sudah tidak berurusan lagi dengan si Nyai dan keluarganya. Apakah kalian di sana juga pernah mengalami cerita mistis yang percis dialami seperti Mbak Wati di acara pernikahan sekte yang sangat menyeramkan ini? Saya Rini Santika mohon pamit dan undur diri, nantikan di cerita kisah mistis yang selanjutnya.